wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. وصفيه وخليله اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله جل في علاه إبراهيم خليلا صلوات ربي وسلامه على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati dan berkahi oleh Allah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga teruntuk seluruh keluarganya yang mulia, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya sampai hari kiamat. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu di dalam majelis ilmu, majelis yang berkah. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk nanti sama-sama membawa keberkahan pulang ke rumah insyaallah ta'ala. Pembahasan kita masih hadis yang pertama. Hadis yang pertama kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, lebih kurang setengahnya ya Pak. Pada itu pembahasannya sampai mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung niatnya. Artinya tergantung kadar niatnya. Jadi yang pertama innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niat. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu sesuai dengan kadar niatnya. Dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah sesuai dengan kadar niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, demi dunia, atau hijrahnya itu untuk demi wanita yang ingin dia nikahi,
maka dia akan mendapatkannya. Jadi kalau diartikan dengan letter leg, terjemahan bebasnya, maka dia akan mendapatkannya, dunia dan wanita. Pertemuan lalu kita sudah bahas tentang yang terkait dengan innamal a'malu binniyah. Setiap amalan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang dimaksud dengan wa innama likulli imri'in ma nawa? Wa innama likulli imri'in, sesungguhnya setiap orang, imri'in, sesungguhnya setiap orang, ma nawa, sesuai kadar niatnya. Dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan kadar niatnya. Memang setiap orang itu mesti niatnya berbeda-beda. Bahkan terkadang niat itu berubah-berubah. Terkadang niatnya ikhlas karena Allah, terkadang niatnya melenceng atau berubah. Yang tadinya karena Allah bisa berubah. Jadi balasan dan pahala itu tergantung dengan kadar niatnya. Ada orang yang murni karena Allah, ada yang niatnya karena selain Allah. Contohnya adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ada orang yang berjihad di jalan Allah, ada yang niatnya murni karena Allah, ada yang niatnya berjihad karena ingin mendapatkan ghanimah. Contoh lain, orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu sebagian niatnya karena dia ingin bisa berdakwah. Dengan menuntut ilmu dia nanti bisa berdakwah. Ada lagi yang niat belajarnya itu karena ingin disanjung orang, ingin dipuji oleh manusia. Jadi niat itu kata para ulama dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu niat itu maknanya bermacam-macam, kadarnya bermacam-macam. Makanya kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amalan kecil itu menjadi besar. Maksudnya pahalanya besar. Amalnya kecil menjadi besar pahalanya karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan berapa banyak amalan kecil, berapa banyak amalan besar itu menjadi kecil pahalanya karena niatnya. Karena niatnya kurang ikhlas, bahkan ada yang tidak ikhlas. Jadi niat itu sangat berpengaruh terhadap amalan. Sangat-sangat berpengaruh. Dan memang niat itu tidak kelihatan, tapi itu sangat menentukan pahala dan ganjaran. Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallahu syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazila syuhada." Siapa yang mengharapkan man sa'alallahu syahadata bisidqin, barang siapa yang mengharapkan mati syahid, asy-syahadah, mati syahid, mati di jalan Allah, mati di medan jihad dengan penuh kejujuran, ballaghahu Allahu manazila syuhada. Niscaya Allah akan menyampaikannya kepada derajat orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyi, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi orang-orang yang mereka itu terkadang amalannya kecil. Bahkan kata Nabi tadi, orang-orang yang tidak bisa untuk berjihad, dia tidak bisa berjihad. Dia berharap, dia hanya bisa berharap dan berdoa. Tapi untuk merealisasikan amalan besar ini, dia nggak mampu. Tapi ketika dia punya niat, ballaghahu Allah akan beri dia ganjaran pahala jihad, walaupun dia tidak berjihad. Jangankan berjihad, setengah jihad pun tidak. Setengah jihad pun tidak. Nah, inilah hebatnya, dahsyatnya niat. Makanya kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung niatnya.
tentu niatnya. Wa rubba qatilin baina saffaini Allahu a'lamu bi niyyatihi. Berapa banyak orang yang terbunuh di antara dua pasukan perang, ternyata Allah lebih tahu niatnya. Artinya niat itu berbeda-beda, hanya Allah yang tahu. Maka kata para ulama, al-mar'u faqihu nafsah. Al-mar'u, setiap orang itu lebih tahu tentang dirinya. Yang tahu hanya dia dan Allah. Al-mar'u faqihu nafsah. Baik. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, Nabi SAW setelah menjelaskan bahwasannya niat itu sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dan sangat menentukan arti sebuah ibadah dan amalan yang dilakukan seorang hamba. Setelah Nabi menjelaskan pentingnya niat, kemudian Nabi membuat suatu perumpamaan. Nabi SAW membuat suatu perumpamaan, yaitu perumpamaan terkait amalan, yang mana amalan itu tergantung dengan niat. Dan setiap orang itu tergantung kadar niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, Nabi membuat contoh amalan hijrah. Nabi memilih contoh permisalan, yaitu contoh suatu ibadah, yaitu hijrah. Artinya hijrah ini Nabi SAW ingin menggambarkan, Nabi SAW sengaja memilih hijrah sebagai contoh karena hijrah itu adalah salah satu contoh ibadah yang nilainya sangat besar. Yang nilainya sangat besar. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya ingin mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau hijrahnya ingin mendapatkan wanita yang ingin dinikahi, atau maka dia akan mendapatkan dunia dan wanita yang ingin dia nikahi. Jadi sengaja Nabi SAW memilih hijrah sebagai contoh. Ini membuktikan Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa hijrah itu adalah salah satu amalan yang besar, amalan yang paling besar. Dan dalam Al-Quran sering disebutkan kata-kata hijrah itu selalu diiringi dengan jihad. Salah satu contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Allah menyebutkan kata hijrah disandingkan dengan kata jihad. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Nabi SAW bersabda, al-hijratu al-ibadatu fil harji ka hijrati ilayya. Nabi SAW bersabda tentang hijrah. Al-ibadatu fil harji ka hijratu ilayya. Beribadah di zaman banyak fitnah itu pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Seperti berhijrah kepadaku. Artinya hijrah itu adalah amalan yang besar, sama dengan jihad. Sering berulang-ulang Allah menyandingkan kata-kata hijrah dengan kata jihad. Al-ibadatu fil harji ka hijrati ilayya. Beribadah di zaman penuh fitnah itu seperti berhijrah kepadaku. Baik. Apa yang dimaksud dengan al-hijrah? Arti daripada al-hijrah
Secara bahasa al-hijratu artinya at-tarku. Al-hijrah artinya at-tarku, yaitu meninggalkan. Al-hijrah artinya meninggalkan. Adapun makna al-hijrah, secara istilah atau secara syar'i, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hijrah itu ada dua makna. Hijrah itu ada dua makna. Yang pertama, kata beliau, hijrah itu bisa berarti meninggalkan suatu tempat dan berpindah ke tempat yang lain. Jadi kalau ingin mengamalkan hijrah ini ada dua kemungkinan. Makna yang pertama, hijrah itu bisa berarti meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah dalam artian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu ada dua makna. Jadi poin yang pertama, makna hijrah secara istilah syar'i itu ada dua. Poin yang pertama, makna yang pertama, hijrah dalam artian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, poin yang pertama ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, berpindahnya dari satu tempat yang aman menuju tempat yang tidak aman. Al-hijratu min daril khaufi ila daril amni. Berpindah dari tempat yang tidak aman, min daril khaufi, dari negeri yang isinya menakutkan, tidak aman, kepada negeri yang aman. Seperti hijrahnya para sahabat Rasulullah SAW dari Habasyah, dari Mekah menuju Habasyah. Karena ketika itu Mekah saat itu sudah tidak kondusif lagi untuk beribadah. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum bersama Nabi SAW itu mendapatkan serangan, ancaman. Akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Karena negeri Habasyah ketika itu negerinya aman. Walaupun negerinya itu dipimpin oleh seorang pemimpin Nasrani, tapi pemimpinnya adalah seorang pemimpin yang adil, sehingga Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang aman. Akhirnya pindahlah para sahabat berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Sampai setelah beberapa waktu, akhirnya para sahabat mendengar berita bahwa orang-orang kafir Quraisy di Mekah sudah banyak mereka masuk Islam. Sudah banyak orang-orang musyrik masuk Islam. Akhirnya para sahabat kembali ke Mekah karena mendengar informasi, ternyata informasinya salah. Sampai di Mekah ternyata berita itu tidak benar. Akhirnya mereka pun berhijrah kembali. Artinya hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah itu terjadi dua kali. Yang kedua, hijrah al-intiqal min daril kufri ila daril iman. Berpindah dari negeri kafir menuju negeri iman, negeri Islam. Contohnya yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Setelah Nabi SAW berdakwah selama 13 tahun lebih kurang, akhirnya Nabi mendapatkan bahwa Madinah sudah mulai tumbuh benih-benih negeri Islam. Akhirnya Nabi berhijrah. Dan inilah yang dimaksud dengan al-intiqalu min daril kufri ila daril iman. Berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Jadi siapa yang tinggal di satu negeri, siapa yang tinggal di negeri kafir, dia wajib hijrah ke negeri Islam. Siapa yang tinggal di negeri yang tidak aman, artinya negeri itu sudah tidak kondusif lagi untuk beribadah, dia wajib pindah ke negeri yang aman. Yang pertama, poinnya keamanan. Aman untuk beribadah, aman untuk
mengamalkan apa yang diwajibkan oleh syariat Islam. Yang kedua, poinnya dari negeri kafir menuju negeri Islam. Orang-orang yang tinggal di negeri kafir, orang-orang yang tinggal di negeri kafir, mereka diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha." Alam takun ardullahi wasi'ah, kata Allah, tidakkah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, sehingga kamu bisa berhijrah. Jadi hijrah itu hukumnya wajib. Jadi ini poin yang pertama, bahwa makna hijrah yang pertama itu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pindah dari negeri yang aman menuju negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman. Kemudian yang kedua, berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kemudian makna hijrah yang kedua. Makna hijrah yang kedua yaitu meninggalkan amalan buruk menuju amalan soleh. Berpindah dari amalan buruk menuju amalan soleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya, seorang muslim yang sejati itu, kata Nabi, adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang-orang yang mereka meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan amalan yang buruk menuju amalan yang baik. Ini makna hijrah yang kedua, yaitu berhenti dari berbuat maksiat, berpindah kepada amalan-amalan soleh. Jadi kalau kita simpulkan, Nabi SAW di dalam hadis yang pertama ini, beliau mengklasifikasi hijrah itu ada dua. Hijrah itu ada dua. Yang pertama ada hijrah menuju Allah dan Rasul. Yang kedua ada hijrah karena dunia dan wanita. Jadi hijrah ada dua macam. Ada hijrah karena Allah dan Rasul, ada hijrah karena dunia dan wanita. Jadi kedua-duanya sama. Maksudnya sama bentuknya, sama-sama hijrah. Yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan niat. Jadi secara zahir semua orang berpindah. Semua orang berpindah dari negeri aman, dari negeri tidak aman menuju negeri yang aman. Dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dari amalan baik menuju amalan buruk. Ya. Tapi walaupun dia pindah ke negeri aman, semua orang pindah ke negeri Islam, semua orang berbuat baik. Ya, semua orang berbuat baik. Yang membedakan apa? Niat. Tidak semua orang melakukan amalan soleh niatnya baik. Nah, makanya Nabi menegaskan dari awal pertama matan hadis ini, kata Nabi, innamal a'malu binniyati, satu. Kemudian poin yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi masalahnya tidak cukup. Jadi poinnya, jangan merasa cukup untuk berbuat baik, karena butuh niat yang baik. Itu yang penting. Jadi siapa yang niatnya karena dunia dan wanita, siapa yang niatnya karena Allah dan Rasul, dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Siapa yang niatnya karena dunia dan wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ad-dunya. Fama makna dunia? Apa yang dimaksud dengan dunia?
Dunia itu berasal dari kata dana. Dana yadnu artinya dekat. Artinya dunia itu sebentar, dekat. Kemudian kenapa Nabi SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atin yankihuha." Kenapa Nabi menyebutkan dunia tapi juga menyebutkan wanita? Ini menunjukkan bahwa padahal wanita itu termasuk dari bagian dunia. Dan ini menunjukkan bahwa wanita itu fitnahnya besar. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi SAW, takutlah kalian dengan dunia dan hati-hatilah kalian dengan wanita. Berikutnya, faedah dan pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama ini, hadis ini kata para ulama menjelaskan tentang fungsi niat. Fungsi niat di dalam Islam, fungsi niat di dalam Islam itu secara umum fungsinya adalah litamyiz. Niat itu untuk membedakan, untuk sebagai pembeda, litamyiz sebagai pembeda. Yang pertama, pembeda antara satu amalan dengan amalan yang lain. Pembeda antara satu amalan dengan amalan yang lain. Ini fungsi niat yang pertama. Poin yang pertama ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya, pembeda antara ibadah yang wajib dengan yang sunnah. Misal contoh, sholat zuhur 4 rakaat. Sholat qabliyah zuhur sama 4 rakaat. Jadi sholat qabliyah zuhur itu hukumnya sunnah. Sholat zuhur hukumnya wajib. Sholat qabliyah zuhur jumlahnya 4 rakaat. Sholat zuhur juga bisa 4 rakaat. Sholat zuhur memang wajib 4 rakaat. Tapi kalau sholat qabliyah zuhur 4 rakaat bisa dengan 2 cara. Yang pertama bisa dengan 2 rakaat. Bisa dengan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan bisa juga dengan sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam, sama seperti sholat zuhur. Jadi sholat zuhur 4 rakaat, sholat qabliyah zuhur juga bisa dilakukan 4 rakaat dengan sekali salam. Artinya sama bentuknya, sama tata caranya, tapi yang membedakan niat. Ini fungsi niat yang pertama. Pembeda yang pertama, pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Maksudnya contohnya ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Contoh yang lain yaitu sedekah. Sedekah. Seseorang yang mengeluarkan sedekahnya, ada orang yang mengeluarkan sedekah itu sedekah wajib, ada yang sedekahnya sedekah sunnah. Sedekah wajib itu zakat, sedekah sunnah itu yang nggak wajib. Jadi kalau seseorang itu bersedekah niatnya untuk membayar sedekah wajib, membayar zakat, terlepaslah kewajiban. Ketika dia terkena hukum wajib mengeluarkan zakat, kemudian dia keluarkan sedekahnya untuk niat zakat, lepaslah kewajiban. Tapi kalau dia masih punya kewajiban zakat, kemudian dia mengeluarkan sedekahnya sedekah sunnah, selama niatnya belum dipasang, selama niatnya tidak diniatkan untuk membayar zakat, kewajiban zakatnya tidak hilang. Itu. Contoh lain yaitu puasa. Yaitu pembeda antara puasa qadha dan puasa Senin Kamis. Puasa qadha itu wajib, sementara puasa Senin Kamis itu sunnah. Jadi sama-sama puasa, sama-sama menahan lapar dari pagi sampai maghrib, tapi yang membedakan adalah niat. Ini
Fungsi niat yang pertama yaitu sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, pembeda antara ibadah dan adat dan kebiasaan. Pembeda antara ibadah dan adat. Contoh mandi. Mandi itu bisa menjadi mandi itu bisa jadi masuk dalam kategori kebiasaan atau masuk dalam kategori ibadah. Jadi apa yang membedakan mana mandi yang bernilai ibadah dengan mandi yang tidak bernilai ibadah? Yang membedakan adalah niat. Jadi fungsi niat yang kedua itu membedakan antara ibadah dan adat. Jadi kalau ada orang junub, kemudian dia mandi, mandinya ibadah atau adat? Kalau ada orang junub, dia mandinya ibadah atau masuk dalam adat kebiasaan? Ibadah atau adat? Tergantung niat. Pasang niat dulu. Kalau belum pasang niat, mandinya itu tidak bernilai ibadah. Jadi pasang niat dulu. Tidak harus pakai lafaz. Jadi fungsi niat yang kedua membedakan antara ibadah dengan adat. Adat itu adat kebiasaan. Jadi kalau ada orang junub, kemudian dia mandi, ketika dia belum pasang niat, hadasnya belum terangkat, kalau dia sholatnya tidak sah. Inilah pentingnya niat. Contoh fungsi niat sebagai pembeda antara ibadah dan kebiasaan, yaitu puasa, ibadah puasa. Orang yang berpuasa, ada orang yang dia itu berpuasa artinya tidak makan, karena tidak ada makanan dari pagi sampai maghrib. Karena memang makanan tidak ada, tapi dia belum pasang niat. Orang yang kedua, makanan ada, tapi dia sengaja tidak makan dengan niat puasa. Jadi semua amalan itu, baik itu yang membedakan antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah, dengan ibadah dengan kebiasaan, itu tergantung niat. Kemudian yang kedua maksud fungsi niat secara umum. Yaitu pembeda antara ikhlas dan tidaknya. Dalam satu amalan. Ikhlas atau tidaknya. Apakah amalannya itu karena Allah atau karena selain Allah. Jadi untuk poin yang kedua ini, yaitu membedakan antara ikhlas atau tidaknya, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, amalan yang dilakukan karena Allah, artinya amalan ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, amalan yang dilakukan karena selain Allah. Kalau yang poin yang pertama, amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah, itu selesai insyaallah pembahasannya, karena sudah ikhlas karena Allah. Tapi poin yang kedua, para ulama membagi ada 3 keadaan. Amalan yang dilakukan karena selain Allah itu ada 3 keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama, amalan yang dilakukan karena selain Allah, yang pertama yaitu amalan yang dilakukan karena dunia tapi tidak riya. Jadi amalannya itu bukan karena Allah, tapi karena dunia, tapi tidak riya. Jadi ada amalan yang karena dunia tapi tidak riya, ada amalan yang karena riya. Amalan yang dilakukan karena dunia tapi tidak riya itu ada 3. Baik, kita ulangi. Jadi amalan apa? Kita Ibu nggak nampak?
Kelihatan. Waktu jam berapa? Berapa menit lagi, Pak? Oh, sampai ini. Oh, sampai ini. Baik. Baik. Kita tulis dari poin yang kedua aja, Pak ya. Kalau yang pertama tadi sudah ditulis insya Allah ya. Kita masuk poin fungsi niat yang kedua. Fungsi niat yang kedua, yaitu pembeda antara ikhlas atau tidak. Jadi untuk fungsi yang kedua ini, pembeda antara ikhlas dan tidak ikhlas ini ada dua. Satu, amalan yang ikhlas karena Allah. Karena Allah berarti ikhlas. Yang kedua, amalan yang dilakukan karena selain Allah, dalam kurung tidak ikhlas. Nah, kalau karena Allah ikhlas, selesai. Semoga Allah terima, insya Allah. Pastilah kalau ikhlas diterima. Nah, poin yang kedua ini, karena selain Allah alias tidak ikhlas, ini terbagi dua. Itu ya Pak, Bu. Jadi fungsi niat yang kedua, pembeda antara ikhlas dan tidak ikhlas, ini terbagi dua. Yang pertama karena Allah ikhlas, yang kedua karena selain Allah tidak ikhlas. Amalan karena selain Allah yang tidak ikhlas ini terbagi lagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, amalan yang tidak ikhlas atau karena selain Allah. Ada tiga. Yang pertama, artinya kita nggak boleh pukul rata, ya, karena tidak ikhlas tuh ya. Tidak ikhlas tuh berarti seperti emas, ada 100%, ada 70%, gitu. Jadi karena selain Allah atau tidak ikhlas ini, yang pertama karena dunia tapi tidak riya. Yang kedua karena riya. Nah, karena riya. Kelihatan Pak? Kenapa sih? Tisu aja. Iya. Jadi karena selain Allah terbagi dua, karena dunia tapi tidak riya. Yang kedua karena riya. Kalau karena riya ini pasti tidak diterimanya. Pasti tidak diterima. Nah, ini selesai. Nah, yang menjadi masalah poin yang pertama ini.
karena dunia tapi tidak riya. Nah, karena dunia tapi tidak riya itu terbagi 3. Coba ya. Karena dunia tapi nggak riya. Baik. Ada 3. Yang pertama, sini ya. Niat dunianya lebih mendominasi, lebih banyak dari pada akhiratnya. Yang pertama, niat dunianya lebih mendominasi, lebih banyak karena niat dunianya lebih besar daripada akhiratnya. Jadi yang pertama ini insya Allah diterima. Yang kedua, niat akhiratnya atau karena Allahnya lebih mendominasi atau lebih besar daripada dunianya. Kalau ini insya Allah tidak diterima. Hah? Oh ya, berarti nggak ngantuk berarti. Memang lupa juga. Ini tidak diterima. Saya pun bingung ya. Kalau niat akhiratnya lebih besar, tidak. Dia diterima. Diterima. Yang ketiga, niat dunia dan akhiratnya sama-sama banyak, imbang. Sama-sama. Nah, ini kata sebagian ulama tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dunia dan akhirat itu bukan 50-50. Ya. Bukan 50-50. Gitu Pak ya. Baik. Contoh yang pertama. Ini masih banyak cabangnya Pak. Contoh yang pertama, poin niat dunia lebih besar daripada akhiratnya. Kita masuk contoh yang mana dulu nih? Dari 3 contoh ini, kita buat contoh nanti masukkan ke 3 poin ini, masuk ke dalam yang mana. Intinya tergantung dia niatkan dunia yang lebih besar yang mana, dunianya atau akhiratnya. Contoh imam masjid. Imam masjid niatnya ingin dapat gaji, ya, ibadahnya, tapi niatnya dapat gaji. Contoh, seorang dai ya ingin dapat tambahan. Jadi ini contoh-contohnya
Tinggal dimasukkan ke sini. Masuknya dalam poin mana? Masuknya dalam poin mana? Baik. Itu Pak ya? Yang kedua, jadi ini yang semua yang ada di sini, ini penjelasan dari yang pertama. Sekarang karena riya. Kalau karena riya, ya, amalan karena riya baik besar maupun kecil, ya, amalannya terhapus. Sudah, amalannya terhapus. Itu aja Pak. Riya itu perbuatan yang tidak kelihatan. Iya. Riya itu memang amalan yang tidak kelihatan. Pertanyaannya? Untuk mengetahuinya, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya orang yang riya dan Allah. Hanya dia dan Allah yang tahu. Riya itu amalannya tidak ada yang tahu kecuali orang yang riya dan Allah yang melihat. Jadi yang menerima atau yang menolak amalan itu siapa? Allah. Jadi hanya dia yang tahu. Hanya dia yang riya dan Allah yang tahu. Dan Allah yang berhak menolak atau menerima. Kita lanjut. Ditulis cepat aja Pak ya. Fungsi niat apa? Fungsi niat sudah ya. Hukum amalan soleh yang tercampur riya. Ini ada penjelasannya. Hukum amalan soleh yang tercampur riya itu terbagi lagi menjadi 3. Terbagi lagi menjadi 3 model. Yang pertama, amalan soleh yang dicampuri dengan riya itu ada 3 macam. Yang pertama, amalannya yang riyanya itu riyanya di awal. Yang kedua, amalan yang riyanya di tengah. Yang ketiga, amalan yang riyanya di akhir, artinya setelah beramal. Yang pertama sebelum beramal atau di awal. Yang kedua sedang beramal di tengah-tengah. Yang ketiga setelah beramal. Orang yang sejak awalnya riya, amalan ibadah yang dilakukan seseorang karena riya dari awal itu jelas tidak diterima. Jelas tidak diterima. Contoh, banyak contoh. Sholat, puasa, haji, semuanya itu kalau dari awalnya riya, semua ulama sepakat tidak diterima. Tidak diterima. Kita percepat aja Pak ya. Enggak usah ditulis ya. Mungkin bahasanya bahasa singkat saja. Ditulis dengan bahasa masing-masing singkat. Saya coba untuk meringkas. Jadi yang pertama, amalan yang dilakukan karena riya itu ada 3 macam. Yang pertama, amalan karena riyanya di awal. Yang kedua, riyanya di tengah sedang beramal. Yang ketiga, riyanya di akhir setelah beramal. Amalan yang riyanya sejak awal itu ulama sepakat tidak diterima. Tidak diterima. Jelas dalilnya Nabi SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini hadis Pak ya. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku
adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, siapa yang melakukan amalan, man amila amalan asyraka fihi, yang menyekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia. Aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Ada satu permasalahan di dalam syarah ini. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan suatu amalan karena riya sejak awal, tapi kemudian dia bertaubat? Bagaimana hukumnya orang yang riya awalnya, sejak awalnya beramal, tapi dia sadar, kemudian dia bertaubat? Jadi kata para ulama, contoh misalkan orang yang bersedekah, berinfak 1 M, 1 miliar. Sejak awal niatnya memang riya, tapi setelah ngaji dia sadar, dia baru paham, akhirnya dia bertobat. Jadi ada perbedaan ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa amalan seperti itu yang awalnya riya, kemudian dia bertaubat. Itu pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa amalannya itu gugur, tidak diterima. Karena mereka berpendapat bahwa itu tidak termasuk dalam amalan soleh. Amalan soleh itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah. Jadi amalan riya ini, pendapat yang pertama, kalaupun dia bertaubat, selama dia riya sejak awal, taubatnya itu tidak menjadikan amalannya diterima, karena memang niatnya riya dari awal. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa amalannya diterima kalau dia bertaubat. Jadi walaupun riya dari awal, kemudian dia bertaubat, amalan yang tadi dia lakukan itu diterima. Ini pendapat yang kedua. Dalilnya, dalil pendapat para ulama yang kedua, firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka infak-infak mereka, melainkan karena mereka kafir. Jadi infak-infaknya orang-orang kafir itu tidak diterima karena mereka kafir. Kata para ulama tafsir, jadi kekafiran dan kesyirikan mereka itu menjadikan amalan-amalan kebaikan mereka itu ditolak. Kata para ulama tafsir, makna mafhum mukhalafahnya, kalau orang-orang kafir itu masuk Islam, amalan-amalan kebaikannya itu jadi diterima. Nah, ini dalilnya para ulama yang berpendapat bahwa orang yang riya sejak awal kemudian dia bertaubat, amalan-amalan riyanya tadi itu, sedekahnya 1 M tadi itu jadi diterima. Tapi kalau pendapat yang pertama ditolak. Itu Pak ya. Jadi harus jelas dalilnya. Kalau yang pertama dalilnya apa? Dalil apa? Yang pertama ini pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, dalilnya masih dalil umum. Dalilnya masih dalil umum kan? Karena tadi masih masuk poin seperti yang Nabi sebutkan, qala Allah tabaraka ta'ala, inni aghna syuraka wa syirki faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa amalannya itu diterima kalau dia bertaubat, itu firman Allah surah At-Taubah ayat 54. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga semua orang-orang yang masuk Islam yang tadinya kafir, itu amalan-amalan kebaikannya jadi diterima. Itu yang kedua.
Hakim bin Hizam. Di dalam sebuah riwayat Imam Muslim rahimahullah disebutkan bahwa Hakim bin Hizam pernah bertanya kepada Rasulullah setelah dia masuk Islam. Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana dengan amalan-amalan kebaikan yang dulu pernah aku lakukan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aslamta ala ma aslafta min khairin. Aslamta ala man aslafta min khairin. Kamu masuk Islam dengan membawa segala kebaikan yang kamu lakukan dahulu. Artinya amalan-amalan kebaikan selama kamu kafir itu diterima karena keislaman kamu. Jadi semua amalan kebaikan yang sudah lalu ketika dia masuk Islam semuanya menjadi diterima. Ini pendapat yang kedua. Kira-kira pendapat yang kuat yang mana, Pak? Kedua. Harapannya gitu, Pak. Insyaallah kita sama-sama berharap pendapat yang kedua lebih kuat. Pendapat yang kedua apa? Diterima. Amalan riya sejak awal itu selama dia bertaubat diterima. Baik. Itu amalan riya sejak awal. Yang kedua, amalan yang dilakukan karena riya di tengah-tengah. Sedang ibadah, ketika beribadah sedang sholat, di tengah-tengah rakaat kedua atau rakaat ketiga riya. Sedang puasa niat awalnya ikhlas, tapi di tengah hari karena ada beberapa sebab muncul riya. Jadi amalan yang tercampur karena riya di tengah-tengah ketika melakukan ibadah, maka ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Yang pertama, ketika riya itu datang, orang yang terjangkiti riya itu dia berusaha untuk melawan, untuk mengusir riyanya. Dia berusaha untuk mengusir niat riyanya. Itu yang pertama. Yang pertama ini dibagi dulu menjadi dua. Saya ulangi. Amalan yang tercampur karena riya di tengah-tengah sedang beribadah, sedang beramal, itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia berusaha untuk melawan, untuk mengusir niat riyanya. Ya, Pak? Ibu? Yang kedua, dia nggak ada usaha untuk mengusir niat riyanya yang datang di tengah-tengah tadi. Jelas? Sekali lagi terakhir. Amalan riya yang muncul ketika kita beribadah atau beramal, ada dua kondisi. Yang pertama, orang itu dia berusaha untuk mengusir niat riyanya. Yang kedua, dia tidak berusaha. Dia nikmati kelezatan riyanya. Kata para ulama, riya itu lezat. Makanya banyak orang yang menikmati riya. Enak riya itu. Karena dilihat kan? Apalagi yang lihat siapa? Ya, mertua. Jadi yang pertama, ada yang berusaha dia mengusir, ada orang yang kedua dia biarkan, dia nikmati. Baik. Kita mulai poin yang pertama. Yang pertama apa? Berusaha mengusir. Nah, orang yang berusaha untuk mengusir ini ada dua lagi. Ya, ada dua. Yang pertama, ketika dia berusaha untuk mengusir, dia berhasil, hilang riyanya. Alhamdulillah. Yang kedua, enggak berhasil. Allahul musta'an. Nah, jadi orang yang selama dia berusaha untuk mengusir niat riyanya yang muncul di tengah-tengah, baik dia berhasil maupun tidak berhasil, kedua-duanya itu diterima. Nah, kalau yang pertama berhasil diterima, insya Allah mudah dipahami. Masalahnya poin yang kedua, nggak berhasil, dia masih riya. Kenapa bisa diterima? Karena sudah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dalil yang paling enak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi itu
Itu poin yang pertama, berusaha mengusir, kemudian dia berhasil ataupun tidak berhasil, yang penting fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua, dia tidak ada usaha untuk mengusir niat rianya, tapi dia nikmati kelezatannya, otomatis berarti amalan yang seperti ini tidak diterima. Yang ketiga yaitu amalan yang rianya itu setelah beramal. Riya yang muncul setelah beramal. Selesai beramal baru muncul riya. Dulu pernah haji tahun sekian, setahun kemudian atau beberapa waktu kemudian dia bercerita karena riya. Ya. Atau amalan puasa atau apapun ibadahnya, setelah selesai dia beramal atau beribadah, setelah itu dia riya. Contoh, ya banyak contohnya tadi ya. Jadi dalam hal ini ulama ada dua pendapat. Yang pertama, orang yang riya setelah selesai beramal, pendapat yang pertama ada ulama mengatakan bahwa seluruh amalannya gugur. Tidak diterima. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Sama seperti tadi yang sebelumnya, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa orang kalau sudah niat sejak awalnya riya tidak diterima. Jadi Ibnu Qayyim dalam bab ini beliau mutasyaddid. Bukan mutasyaddid, maksudnya beliau ketat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, amalan riya yang munculnya setelah beramal. Pendapat ulama yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa amalannya tidak gugur. Karena riya, karena amalannya sudah berlalu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Kira-kira pendapat yang mana yang kuat? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua tadi apa? Hah? Amalan sudah berlalu, tapi riyanya itu dihitung dosa. Dia dosa karena riyanya, tapi amalannya tidak terhapus. Itu pendapat yang kedua. Tapi kata sebagian para ulama, kalau menurut kaidah, pendapat yang kedua ini tidak kuat. Iya. Pendapat yang kedua ini tidak kuat. Ya, semoga Allah beri kita keikhlasan. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk syarah hadis yang pertama sudah selesai insyaallah. Alhamdulillah. Kita cukupkan Pak ya. Mungkin sebelum kita tutup